Ya. Selanjutnya Ibu Desti, kalimat thayyibah ta'awuz basmalah. Betul, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, la haula. Masya Allah, salam doa. Banyak sekali ya. Iya, betul ini Teh Desti, ini kalimat-kalimat yang sebetulnya ringan ya. Kalimat thayyibah itu ringan loh. Kita tuh capek gogoleran gitu ya. Eh, nggak misalnya lah nggak ngapalin dulu lah gitu gogoleran ya istighfar ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aduh ini teh kecil loh ininya apa namanya ringan gitu loh tapi ini masya Allah ya ini yang membangun hubungan kita kepada Allah sambil cuci piring Marina ya. Sambil 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 bersikir seperti ini sambil apa anak ngasuh anak ya kita sambil bisa melakukan hal seperti ini ya. Eh, iya baik ini sama ibu ibu Dewi juga sama ya Masya Allah tabarakallah mendoakan orang yang beri makan atau rezeki lainnya baik ini untuk Bu Desti sama Ibu Dewi Agustini terima kasih. Tapi jangan lupa juga kalimat thayyibah itu tidak hanya untuk kepada Allah ya, kalimat thayyibah juga untuk kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi memberikan uh, kalimat yang baik kepada orang-orang yang ada di rumah ya, memberikan nasihat, memberikan contoh yang baik ya, kemudian kepada anak-anak kita ya, menahan diri dari berkata yang buruk itu juga kalimat thayyibah. Ya. Apa banyak hal ya dan ini saya mau menggarisbawahi saya tidak mengatakan bahwa Bu Desti sama Ibu Dewi itu salah tidak ini juga Masya Allah memang tapi juga harus kita lihat lagi bahwa selain kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah itu saya ingin menambahkan juga kalimat yang baik untuk orang-orang di sekitar kita ya orang-orang yang bisa menahan lisannya untuk bisa berkata hanya yang terbaik saja. Semoga kita diberikan oleh Allah karunia ini. Jadi karunia hanya berkata yang baik saja dan terhindar dari kata-kata yang buruk. Semoga kita Amin. diberikan semua ini ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aduh, pokoknya Ya. bulan puasa mah harus banyak berdoa nih kayaknya. Udah hampir udah separuh ya, mau separuh ya. Masih uh, khawatir cepat selesai nih Teh Tini nih. Bulan Ramadannya khawatir cepat selesai nih padahal belum masih masih belum belum sampai belum maksimal gitu ya. Masya Allah. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan pertanyaan atau apapun. Silakan Ibu Eti, Ibu Warniti, ada Teh Ayu. Bun, Ya, mau nanya dong, Bun. ya boleh. Silakan, silakan. Gimana? Kan tadi mengenai kalimat-kalimat doa, kalimat baik ya. Tapi Ya, kalau ketika kita mendengarkan orang berkata buruk, hmm. itu kita harus seperti apa, Bun? Ya baik. Perkataan buruknya yang apa dulu? Apakah apa-apa dulu? Kan macam-macam tanggapannya bisa beda-beda. Misalnya apa? Yang berkata kasar, Mm-mm. ngedoain yang macem-macem, atau sudah berekspektasi apa ya, berpikir negatif lah tentang kita gitu misalnya. eh apa ya namanya? Nggak, kamu tuh nggak mungkin melakukan ini gitu. Itu hanya omong aja gitu. Itu ya maksudnya belum Misalnya juga begitu. Ya, jadi memang melakukan. ada beberapa respon Marina. Ada yang responnya, responnya tuh memang harus explication gitu, harus 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 dijelasin gitu. Tapi ada juga responnya tergantung juga kedekatan kita dengan orang itu. Ada juga respon juga eh, yang sifatnya itu lebih eh, apa namanya pendek tapi nyampe gitu ya, gitu. Tapi ada juga di mana kita itu tidak selalunya membantah tapi menunjukkan di lain waktu kita tetap konsisten bahwa itu teh harus diperbaiki. Tapi kita akan lakukan itu tapi pada saat yang tepat. Jadi memang berbeda ya. Tapi kalau misalkan tadi contohnya misalkan kamu nggak akan mungkin melakukan itu. Ya, kalau aku sendiri melakukan sendiri memang nggak akan mungkin. Kalau dengan usahaku sendiri aku memang tidak akan mungkin melakukan ini. Tapi kalau aku dibantu sama Allah, kalau aku berdoa tidak berbuat maksiat, kemudian aku dibantu sama Allah, segalanya mungkin buat Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin.
Ya, itu jawaban yang menurut saya akan menjadikan dia berpikir gitu. Terus kalau yang berkata kasar, nah berkata kasar ini kalau yang berkata kasarnya ini anak kecil ya harus kita perbaiki, ya harus harus dikatakan ya Teh Tini nih yang ini nih yang punya lebih lebih punya pengalaman Teh Tini kumaha Teh Tini yang punya anak apa sering bergaul dengan anak kecil yang berkata kasar gimana Teh Tini caranya coba Teh Tini. Eh, kalau ini sih kalau pengalaman mah bersikap mungkin ya bersikap eh apa misalnya teh tidak sopan. Nah, itu iya. Ya diingatkan, diluruskan itu tidak baik begitu. Em, apa ya harus harus dikasih tahu batasannya. Tapi ya dengan ini masuk dengan apa? Dengan tegas tapi tetap peduli. Gitu. Ya betul. Ya kemudian kalau misalnya eh, kalau kita dengan orang dewasa gitu ya. Saya punya pengalaman juga. Kalau kebetulan misalnya tapi pengalamannya nih agak ini ya, apa namanya dengan orang asing gitu ya. Kalau di bahasa Perancis misalnya orang Perancis itu kan ada kata kasarnya. Ada kata-kata kasarnya namanya largo. Eh, jadi kalau misalnya saya nggak pernah ngomong kata kasar ya, dan saya juga bilang kalau dia ngomong kata kasar, gitu, dia bilang, dia ngomong kata kasar, saya bilang gitu. Oh, sorry, sorry. Dan dia udah tahu gitu kalau kalau oh Hani nggak suka, meskipun saya nggak boleh ngomong gitu, nggak, karena dia udah dewasa, udah tua, apa nggak mungkin saya, maksudnya caranya juga begitu. Tapi kemudian kita menunjukkan ekspresi gitu, sorry Hani, gitu kan. Terus lama-lama dia akan bilang, Hani kamu tuh nggak pernah ngomong kasar, nggak, Syami, nggak, saya nggak akan pernah ngomong kasar, saya bilang gitu. Nah, terus dia mikir kan. Jadi akhirnya setelah itu kalau ketemu saya dia bilang, aku kalau ngomong sama kamu aku harus menahan diri tidak dari berkata kasar deh katanya. Ya bagus lah. Ya artinya kita memberikan influence ya tanpa juga harus dengan ceramah panjang lebar gitu. Karena kalau kalau orang dewasa juga kadang-kadang kalau diceramahi juga nggak selalunya ini. Itu kejelian kita Marina, kejelian kita untuk memilih kata yang baik dan eh, bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau anak kecil memang harus dikasih tahu, tapi kalau orang dewasa sikap kita yang justru ini gitu. Han, kamu nggak pernah ngomong kasar? Enggak lah, saya bilang ngapain juga ngomong kasar, yang baik aja ini kok apa banyak saya bilang gitu. Oh ya, aku senang-senang berarti kamu emang kamu tuh kayaknya agak cerewet ya Han? Iya, aku cerewet gitu. Ya tapi nggak kamu nggak ngomong kasar enggak gitu. Jadi kamu kalau kamu ya maksud saya ya saya memberikan contoh dan akhirnya orang tersebut juga kalau ketemu saya bilang dia ngomong kasar dia bilang aduh sorry katanya gitu atau dia bilang aku kalau ngomong sama kamu jadinya aku harus harus pilih kata nih Hani karena kamu nggak ngomong kasar contohnya begitu ya jadi emang eh, apa kita memberikan contoh juga gitu Marina. Baik, Harus baik. pandai-pandai sih Marina, harus pandai-pandai karena jawaban saya itu kontekstual sekali tergantung dari situasi dan kondisi. Cuman kadang suka dibalik lagi. Ah, so baik lu gitu. Aduh, jadi eh so baik. Ya kadang suka di Iya, kalau bilang, alah eh, so, ngomongnya so, so, lembut eh, tapi duh, tapi ya jadinya meminimalisir sih untuk ketemu dan ngobrol gitu jadi ya. Karena ya bagus, aduh, bagus, bagus. setiap Ya setiap memang, ngobrol tuh jadi salah terus gitu. iya. Hai. Ya udah memang kalau misalkan mau harus dikurangi frekuensinya untuk ketemu ya nggak apa-apa, bagus-bagus aja gitu. Atau misalnya, apa tadi sok, sok, sok baik lu gitu ya bilang gitu. Ya kita bilang, ah nggak juga sih. Aku juga masih banyak salah gitu. Jadi nggak usah nunjukin kita terlalu baper oleh perkataan dia. Aku juga masih banyak salahnya. Kamu aja kali yang ngerasa aku baik, aku mah nggak ngerasa baik. Balikin lagi, tapi dengan kata-kata yang apa, yang ramah gitu. Saya juga tergantung orang yang dengan siapa kita bicara. Kalau orangnya agak nyablak, saya juga nyablak gitu biasanya gitu. Tapi nyablak yang terukur gitu, yang nyablak yang hanya untuk artinya bisa nyablak tapi tetap berkata baik gitu kan. Berkata baik itu tidak selalunya harus lemah lembut ya. Tidak.
tidak harus lemah lembut, tidak selalunya gitu. Karena kadang-kadang ketika kita berhadapan sama orang yang memang bukan tipe lemah lembut, ketika kita berkata lemah lembut, dia pengennya ngejajah kita aja. Jadi kita berkata pelan, dianya pengen ngejajah kita gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga perlu masuk ke dalam apa ritme mereka, ritme supaya kita juga bisa message kita tuh masuk gitu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk fleksibel lah gitu untuk bisa bergaul dengan orang dari berbagai macam kalangan gitu. Dan itu anu loh Marina, Bunda tuh belajar loh seperti itu tuh kadang-kadang mau ketemu orang itu Bunda mikir dulu ngomong apa gitu. Dipikirin dulu gitu, satu, dua, tiga ini. Nah, mau ngomong ini gitu. Jadi bukan sekedar kadang-kadang datang ke suatu kondisi yang sulit tapi dengan tanpa persiapan, enggak. Datang ke tempat yang sulit ya kita harus persiapan dulu. Apa yang mau kita katakan, bagaimana kita akan bersikap. Itu harus juga dirancang sejak awal. Kalau begini saya akan begini, kalau begitu saya akan begitu gitu. Complicated enggak sih, nah? Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Dewi nih. Ini ada Bu Rina, Bu Rina. Ya, menyampaikan ilmu. Ya, menyampaikan ilmu termasuk kalimat thayyibah. Ya, ini tadi yang sama dengan Imam Al-Ghazali. Betul. Jadi karena itulah saya juga termasuk orang yang suka suka apa berinteraksi dengan orang itu dalam konteks ilmu gitu. Ketika kita berinteraksi dengan orang dengan konteks ilmu, kita nggak akan terlalu banyak masuk ke sana ke sini gitu, tapi ilmu aja gitu. Ya, jadi aman gitu loh. Kalau kita eh, masuk ke konteks yang lain duniawi, kadang-kadang kita harus menyaring menyaring kata-katanya juga harus lebih 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 kencang lagi gitu. Tapi kalau dalam konteks ilmu, insya Allah lebih mudah. Terima kasih Teh Rina ini masukannya. Kemudian Ibu Dewi, bagaimana kalimat thayyibah untuk menantu perempuan? Susah Mbak Hani. Kedua orang tuanya sudah meninggal, dia cepat tersinggung, cepat marah dan suka melawan pembicaraan. Oh iya ya. Oh Bu Dewi udah punya menantu ya. Pertama didoain dulu Bu Dewi, didoain menantunya ya. Ketika sujud, ketika sholat malam, wah doa itu keren kok ya. Kemudian berdoa supaya apa diberikan kata-kata yang baik kepada untuk menantu ya. Nanti ada ilhamnya nanti datang. Kalau kita minta sama Allah itu nanti akan datang ilhamnya ya. Saya juga kadang-kadang suka kalau misalnya menghadapi misalkan ada tugas dari Allah nih apa harus berinteraksi dengan si A misalnya gitu. Padahal saya bingung saya harus mulai dari mana gitu. Sholat ya. Sholat saya minta kepada Allah, saya harus dari mana ya Allah, saya harus bagaimana ya Allah, saya harus mengucapkan apa ya Allah. Itu dengan berdoa, Bu. Jadi tidak cukup kadang-kadang dengan jawaban saya, karena jawaban saya tidak tahu konteks yang sebenarnya. Akan tetapi yang pertama itu berdoa dulu, minta kepada Allah supaya bisa memberikan kalimat thayyibah yang terbaik kepada menantu perempuan. Kemudian doakan lagi supaya ada kedekatan hati antara antara ibu dengan menantu ya. Dia cepat tersinggung ya. Jadi ya memang kalau cepat tersinggung ya kitanya harus lebih santai kali ya, harus lebih santai apa menghadapinya, dan kalau hanya hal-hal yang bersifat pilihan sebaiknya tidak usah dijadikan bahan perdebatan. Ya misalnya gini, misalnya eh, misalnya dia bilang, Mama mau dimasakin apa hari ini ketika Bu Dewi lagi ke rumah dia misalnya, mau dimasakin apa hari ini gitu. Apa aja, Mama seneng aja yang gampang aja. Nah itu kan mengurangi potensi potensi perdebatan gitu. Jadi kitanya yang mungkin sedikit ngalah, karena kalau ngalah juga bukan berarti kita kalah ya. Ngalah itu berarti menunjukkan kebesaran hati kita. Ya, cepat marah ya, ya ini ya harus pandai-pandai, harus didoain yang penting didoain. Kemudian juga suka melawan pembicaraan, bantah gitu ya Bu Dewi ya. Aduh nih. Ya, mungkin juga harus diusahakan kepada anak Ananda putra yang mungkin lebih bisa gampang ya untuk bisa masuk gitu ya. Jadi memang semuanya proses ya Bu ya, karena eh, kita bertemu mendapatkan anggota keluarga baru itu bukan tanpa proses. Menurut saya semuanya pasti ada proses itu, dan kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan satu
level nyaman yang sama gitu dan itu bisa bertahun-tahun. Tapi yang penting yang harus kita garis bawahi adalah apapun perjuangan kita untuk bisa bersikap yang baik itu adalah satu amal soleh. Jadi kadang-kadang saya juga kadang-kadang misalkan saya punya masalah gitu, saya tahu masalah ini sulit, rumit, pelik gitu ya. ah apa jadi akhirnya saya cuman berkata, ya nggak apa-apa ya Allah silahkan aja lah kalau saya mau diuji berapa puluh tahun juga dengan hal ini. Ya manggawe gitu asal ya Allah kasih saya lisan yang baik, ikhlaskan saya untuk mendapatkan anggota keluarga yang seperti ini dan apa namanya semoga engkau memberikan kekuatan kepada hamba. Udah gitu aja. Setelahnya jalanin aja ya. Misalnya mau atau dimarahin atau difitnah atau apa ya, udahlah jalanin aja gitu. Kan kita menjalani itu semua juga mendapatkan pahala. Jadi ya ya udahlah gitu kan. Dia mungkin jadi ladang pahala buat kita gitu. Ya. Yang sabar ya Bu Dewi ya. Selanjutnya, kita sampai jam berapa sih? 11 berapa? 11.30 kalau jadwal. 30, oke. Kalimat thayyibah Teh Titi Yanti. Coba bacakan Teh Marina. Oke, kalimat thayyibah barakallah, tabarakallah, jazakillah khair, dan banyak lagi mendoakan yang baik-baik terhadap orang yang menzalimi kita. Iya, ya, Aduh, alhamdulillah. ini Ya, ada terima. empat Ya, mendoakan ini yang Teh baik. Titin mah keren loh. Teh Titin ini keren. Ini tetangga saya nih, guru ngaji. Teh Titi ini, iya betul. Dan yang ini ya mendoakan yang baik terhadap orang yang menzalimi kita. Nah, eta bener itu. Kalau mendoakan yang baik kepada orang yang berbuat baik pada kita itu mah biasa kali ya, emang harusnya gitu loh. Tapi mendoakan baik orang yang menzalimi kita, nah, keren itu ya. Nah, makasih Teh Titi. Ini saya juga biasanya prakteknya doanya dulu tuh istighfar dulu. Saya istighfar dulu. Biasanya ya pasti adalah ketidakenakan ya dalam hati kita menghadapi orang-orang yang menzalimi kita. Jadi kita istighfar dulu. Setelah itu ya Allah ampunilah saya, ampunilah dia. Dan ya yang lain bla 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 yang lain setelahnya itu gitu. Keren, Bu Titi. Ini nanti insya Allah biasanya kalau sudah didoain kita ini nanti orang itu akan jadi sahabat ya. Sahabat buat kita. Ya, pengalaman seperti itu setelah didoain lama-lama nanti akan jadi sahabat kita. Kenapa Teh ini ketawa? Berdasarkan pengalaman nih Teh ini. Iya, pengalaman nih pagi-pagi ya. Jadi gini maksudnya ini saya menyampaikan teh niatnya berarti genaplah atau berbanggalah dengan ajaran Islam maksudnya begitu. Ini tadi pagi nih ya, sapu-sapu terus pas ngelihat ke utara, ada yang enggak saya suka Mbak Hani. Kata saya teh, nggak kesel sama orang ini gitu ya. Terus oh langsung ini ada ilham dari hati teh Al-Fatihah. Ya Allah saya Al-Fatihain buat dia. Enggak saya dulu. Soalnya kan saya yang bermasalah. Terus saya doain Al-Fatihah buat saya, buat dia, doain saya, dia gitu. Pas udah Pak Amprok ya kan udah gitu kan pasrah aja kan, udah kayak gitu pasrah aja yang terjadi kata Mbak Ani kan biarkan terjadi. Kan memang kita nggak bisa ini kan, nggak bisa kontrol. Taunya mah pembicaraannya enak. Biasanya kan kadang suka nyelekit, nyindir gitu ya. Hari tadi pagi mama nih ya beliau teh malah mendukung. Oh, Anda sudah berbuat baik, Anda berbuat baik teh sasapu maksudnya, sasapu agak 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 lebihan gitu. Anda sudah berbuat baik kan kalau misalnya menghindarkan yang mengganggu di jalan itu adalah iman terlemah berarti sebuah sodako. Nah kamu mah kan masukin gitu ya kayak gitu gitu. Kata saya teh ya udah jadi gembira. Ini mah Teh ini nih bagusnya ini gini ya. Kadang-kadang kita mau berdoa, kadang-kadang kita suka bingung dulu kan. Ya, ini saya juga terima kasih Teh ini dapat masukan dari Teh ini. Kalau kita ngedoain, kadang-kadang kita saya ngedoain apa ya gitu kan. Kan kadang nafsu kita, emosi kita pengennya ngedoainnya bisa jadi menceng ke kiri gitu kan ya. Tapi Teh ini bagus nih, jadi dikasih Al-Fatihah aja gitu. Jadi nggak pakai bingung-bingung, pokoknya Fatihahin aja. Al-Fatihah saya, Al-Fatihah buat dia.
Nanti terserah Allah yang ngasih. Kan kadang-kadang kalau kita kepengennya gini, ya Allah, jadikanlah dia baik kepada saya. Suka gitu ya. Jadikan dia dari ramah kepada saya. Jadikan ini gini. Tapi kata Allah, "Ah, kamu mah ada maunya. Emang mendingan Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Jadi nanti dicarikan jalan oleh Allah sesuai dengan yang terbaik. Karena saya juga pernah ngedoa, ya Allah lembutkan hatinya. Ya Allah, kok nggak makbul. Akhirnya bertahun-tahun begitu. Akhirnya saya bilang, ya Allah terserah deh. Nah, terus sama Allah aku ikhlas. Pokoknya apa aja yang Allah kasih itu ya saya udah ikhlas. Dan kemudian memang terjadi perbaikannya gitulah. Jadi apa namanya slow ya. Jadi jangan minta kita mau sekarang langsung jadi gitu. Enggak. Kita berdoa aja sudah satu kebaikan buat kita gitu. Jadi sabar aja. Baik. Ini ada lagi tes itu Yunengsi. Bagaimana kalimat thayyibah terhadap rekan kerja kita yang berpikir ia merendahkan serta memanfaatkan saya? Kasih Al-Fatihah. Ya kalau bingung-bingung mah gini aja. Kita kan suka bingung ya. Gimana ya caranya? Saya harus ngetrik gimana ya gitu ya. Jadi Al-Fatihah teh ini tadi bagus ya, Fatihah. Atau sekarang kita sedang surat apa teh ini? Al-Fatir. Murojaah Iya. ayat 1. Bacain mah Al-Fatir ayat 1. Misalnya begitu atau ayat kursi boleh ya. Baik, kemudian kalau kalau misalkan terpikir sesuatu boleh. Kalau saya sih pernah ya mengalami yang seperti ini, yang merendahkan saya, ya saya yang pertama saya tidak akan menunjukkan sikap eh, apa ya, menunjukkan marah enggak. Jadi saya enggak akan marah dengan apa yang dia lakukan gitu kan. Saya pernah ada dulu waktu ada atasan yang dia, Bu Hani sini, masuk kamar, ya Pak. Itu tolong ya disapu ya itu yang di apa yang di hall itu ya dibersihkan semua. Saya nggak mau ada yang kelihatan kotor di atas dari jendela ruangan saya. Siapa? Keluar saya. Udah. Gitu aja. Ya nangis di belakang, nggak mau nangis di depan dia. Kemudian saya bawa apa saya minta anak buah saya, ini teman-teman tolong ya dibersihin gini-gini. Ya udah gitu aja. Jadi nggak usah dia baper pertama. Karena orang yang merendahkan kita itu bahagianya kalau kita nangis. Jangan nangis. Ya, jangan nangis, jangan kelihatan muka kecut gitu loh, jangan kelihatan apa jangan kita wajahnya tuh biasa-biasa aja gitu loh, biasa. Jadi itu akan menjadikan dia makin penasaran. Karena juga ada yang kejadian sampai dia penasaran, dia tuh pengen ngusir saya dari bagian saya. Sampai dia bilang, Bu Ani kenapa sih Bu Ani masih bertahan di sini? Kenapa nggak pergi aja dari divisi ini? Sampai begitu. Saya jawabnya kalem aja. Kenapa ya Pak ya? Karena saya harus kan memang saya bekerja Pak. Karena saya memang harus bekerja itu aja Pak gitu. Jadi maksudnya nggak jawab pertanyaan dia yang secara detail seperti apa, tapi saya hanya mengatakan kan saya kan hanya perlu bekerja Pak. Jadi ya saya kerjakan apa yang harus dikerjakan. Udah, that's it. Udah, sudah Pak. Gitu. Ya udah katanya gitu. Anggap Pak, Assalamualaikum. Pergi aja. Jadi kalau sama orang kayak gini tuh jangan dibuat baper ya. Dan kalau misalnya lagi baper, baca aja ayat Al-Quran. Tapi kalau saya anjurkan tidak pakai umi ya. Kalau umi itu dikiranya nanti, ngapain kamu ngedoa aku jelek ya? Oh, lagi masalah lagi atau, oh kamu takut ya? Emang aku setan? Wah, malah parah lagi gitu kan. Jadi apa wajah diusahakan belajar kaca wajah datar. Kemudian setelah itu ya Al-Fatihah dalam hati aja gitu. Jadi kita harus jadi cool gitu loh. Jadi tenang gitu. Jadi kita nggak memancing hal yang lebih buruk lagi gitu. Itu atasan yang pernah seperti itu sama saya itu sangat bingung sama saya karena saya diapain aja juga Bu Hani sekarang Bu Hani tidak perlu nggak boleh lagi keluar negeri. Semua nggak boleh ikut apa namanya pertemuan-pertemuan dengan para manajer. Bu Hani tinggal di sini. Kerjain ini tugasnya. Siapa gitu aja. Dan saya memang ya silakan aja dia memblokir saya. Tidak boleh saya ditugaskan ke luar negeri. Selang 3-4 bulan kemudian saya ditugaskan Allah ke luar negeri 14 hari bebas bebas biaya. Saya dibiayain orang untuk menjadi seorang juru bahasa di Eropa selama 14 hari guide dan ya jadi maksudnya saya pikir itu tadi Marina ya sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin kalau ada apa namanya
ada dari campur tangan Allah. Dan yang saya lakukan ketika itu terjadi, ketika dia menghina saya sakit hati ya, saya kesel ya. Saya sholat, saya sholat 2 rakaat. Saya minta ya Allah ampuni saya dan dia berikan dia petunjuk karena apa yang dilakukan itu zolim dan kezoliman itu pasti akan sampai ke dirinya sendiri. Dan saya minta sama Allah supaya Allah memberikan petunjuk supaya tidak melanjutkan kezalimannya. Tapi selang 3 bulan kemudian juga saya 4 bulan kemudian saya dikirim ke luar negeri yang gratis itu ya, jalan-jalan ya, dan selama 2 minggu, dan kemudian selang 4 bulan dia diturunkan jabatan gitu. Jadi al izzatu ya, walillahil izzatu jami'ah ya, jangan pernah merasa tertekan kalau kita diremehkan orang lain, karena kemuliaan kita tidak ditentukan oleh orang lain atau perkataan orang lain. Kemuliaan kita hanya dari Allah semata. Kalau ada galau-galau, sholat ya, sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sampai hatinya tenang. Nah, kemudian doa ya, mantap itu kalau doa ya. Kalau doanya nggak tahu bingung, Al-Fatihah cek tes ini. Selanjutnya ada lagi nih, kurang waktu, punya waktu. Oh, udah melebihin waktu. Lagi. Ayo Marina, satu lagi. Ini tadi menanggapi dari Bu Dewi. Kalau pengalaman Marina sebagai menantu, kadang mertua kalau mau ngasih tahu sesuatu yang penting tapi kagok, biasanya sih lewat suami dulu gitu. Jadi suami biasanya tahu cara menyampaikan ke istri. Jadi jangan Wah. langsung ke menantu. Bagus, 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 bagus. Dan ya ditanggapi sama Bu Dewi. Nah, baik Mbak Hani, terima kasih yang tadi. Dan kalau gitu doa apa begitu ya Teh Marina, ini mah suaminya juga dilawan. Ya udah kalau gitu doain aja dulu. Semoga mudah. Banyak-banyak Al-Fatihah. Enggak, ini saya juga pernah ya. Ada punya saudara yang beliau ini juga punya menantu yang, ya kalau saya bilang sih udah melampaui ya, sudah kategori jahat gitu suaminya itu. Ya karena sudah syirik juga, sudah banyak hal lah kemudian. Kemudian ibu mertua ini berdoa, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabulkan doanya dengan caranya. Dan itu tidak lama, hanya seminggu. Tapi harus solehah dulu ya, ibu mertuanya harus solehah dulu, doanya harus baik. Itu doanya di malam hari itu, ya. Doanya di malam hari, ahli tahajud memang beliau itu. Kemudian terkabul, dan sampai dia ngobrol sama saya, dia bilang, Mbah Hani, saya kenapa doa saya jadi terkabul begini? Yang gimana terkabulnya doa itu adalah buruk buat menantu gitu loh. Saya bilang, Ibu doa apa? Saya doa gini-gini. Iya, iya kan, bukan Ibu kan nggak berdoa yang buruk. Saya bilang gitu. Jadi ya nggak masalah. Allah yang menyelesaikan urusan dengan caranya. Ibu kan tidak meminta dia harus apa, misalnya KO kayak, atau dipecat dari pekerjaan atau sakit. Ibu kan nggak berdoa itu kan? Enggak, Mbak Anissa, hanya berdoa, ya Allah, semoga Allah memberikan tolonglah saya dan aku serahkan urusan ini kepadamu. Doa itu hebat tuh kayak gitu tuh. Walillahi turja'ul umur, dan aku serahkan urusan kepada Allah. Wah, keren itu. Kalau gitu, tapi si ibu tuh jadi kaget dengan makbulnya doa, nggak sampai seminggu itu makbul doanya tuh, apa, terkabul dengan cara yang dia sendiri menjadi gemetar gitu dengan apa ini, dan dia takut bahwa itu adalah hasil dari doanya. Saya bilang, enggak, ibu kan enggak berdoa yang buruk, enggak apa-apa. Jadi apa namanya, doa itu tetap harus kita lantunkan, dan yang bagus itu walillahi turja'ul umur. Kita serahkan urusan kepada Allah, bagaimana cara penyelesaiannya gitu kan. Ya, kalau kadang-kadang kan saya juga pernah nggak makbul itu doanya kan, karena mintanya semoga dilembutkan hatinya kepada saya. Ini kata Allah, enggak lah Han, udah kamu memang dapat pahalanya dari situ. Jadi ya udah jangan. Jadi akhirnya saya setelah sekian puluh tahun saya berhenti berdoa seperti itu. Saya bilang ya Allah, saya terima deh apa aja. Dan ternyata malah jadi berubah. Ya begitu ya. Baik, sudah ya kayaknya nih ya. Baik, Ya, kita akhiri session hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sangat sayang kepada Ibu dan Bapak-Bapak yang ada di sini. Respect kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini.
Dan semoga kita diberikan banyak kebaikan di bulan Ramadan ini, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga lisan yang baik dan amal yang soleh. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita ketemu minggu depan insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bunda Hani. Alhamdulillahirobbilalamin. Sesi tanya jawab sudah selesai. Sekian kajian kita